Pedri dan Frenkie de Jong bukan sekadar gelandang biasa. Dalam skema Flick yang baru, mereka adalah sistemnya. Apa yang dibangun Flick di sekitar mereka, itu adalah mahakarya sejati yang dapat mengubah segalanya. Jika Anda berpikir El Barça hanya didasarkan pada pemain seperti Rafinha atau Lamine Yamal, Anda perlu melihat inti dasarnya, karena hal terpenting dari permainan Barcelona yang baru bukanlah dari lini pertahanan, melainkan dari lini tengah lapangan. Namun, bagaimana jika dari salah satu dari mereka absen? Pasca kekalahan penuh emosi di laga El Clasico, Hansi Flick kini menghadapi krisis yang tidak kalah pentingnya. Berita buruknya, Pedri cedera dan akan absen selama beberapa minggu. Pukulan ini bukan satu-satunya yang dihadapi Blaugrana. Tim ini juga sudah menderita karena absennya Gavi, Rafinha, dan Dani Olmo. Serangkaian cedera para pemain, terutama di lini tengah tim, membuat Barcelona kehilangan bentuk permainan terbaiknya. Lini tengah tim yang dulu dianggap sebagai kekuatan, kini menjadi kelemahan terbesarnya. Dengan absennya Pedri yang menjadi otak permainan tim, dan menyisakan Frenkie de Jong sebagai sesatria terakhir, membuat Flick menghadapi dilema besar. Lantas, bagaimana tim Barca akan menggantikan pilar-pilar terpentingnya? Inilah analisis kami tentang opsi taktis realistis yang tersedia bagi Hansi Flick, setidaknya untuk terus bersaing di level teratas kompetisi musim ini. Sebelum ke pembahasan inti, mari sejenak kita lihat peranan Pedri di lini tengah tim. Pedri adalah seniman yang menandai karyanya. Barcelona asuhan Hansi Flick, bakat Pedri tidak hanya dilepaskan, tetapi juga menyusun sistem. Selama bertahun-tahun, Pedri memikul beban sebagai satu-satunya sumber kreativitas di lini tengah. Segalanya bergantung padanya, semuanya bergantung pada kejernihannya, jedanya, dan pembacaannya. Hasilnya, ia menjadi pemain yang terlalu sering diandalkan tim. Saat Flick tiba, ia tidak meminta Pedri untuk berlari lebih banyak, juga tidak melakukan lebih banyak dribble atau memberikan lebih banyak assist. Ia meminta sesuatu yang jauh lebih halus untuk memikirkan penciptaan peluang bukan penyelamatan. Ia menghapus tanggung jawab bertahan yang tidak perlu dan memindahkannya dari area di mana mereka terus-menerus bergerak. Ia membawanya lebih dekat ke tempat di mana ia dapat benar-benar melukainya. Dalam sistem ini, Pedri bukanlah pemain nomor 10 klasik atau nomor 8 yang kaku. Ia adalah pemain yang mengambang bebas untuk melepaskan diri dari poros ganda, menerima dari belakang, berputar di antara lini, terhubung dengan ujung, dan menyelesaikan dari lini kedua. Peran ini menjadikannya perpaduan sempurna antara organisasi dan luapan. Ia tidak perlu menyentuh bola 1000 kali. Ia hanya perlu muncul di saat yang tepat. Sebelumnya, Pedri terpaksa turun untuk menerima, mengatur, dan kemudian mencapai area. Flick terkadang menempatkannya di area yang sudah memiliki keunggulan yang diciptakan oleh Frenkie, Rafinha, atau Yamal. Artinya, ia lebih dekat dengan garis dengan lebih banyak waktu untuk berpikir dan lebih sedikit tekanan fisik. Seluruh sistem bekerja sedemikian rupa, sehingga dialah yang memutuskan kapan harus mengakselerasi atau kapan harus menghentikan permainan. Kebebasan posisinya juga membebaskan yang lain. Contohnya Rafinha, yang dapat fokus menyerang di sepertiga terakhir, Frenkie de Jong, yang tetap menggunakan konstruksi yang dalam, dan Yamal yang memiliki lebih banyak ruang karena Pedri telah menarik perhatian lawan. Di sistem Barca ini, Pedri bukanlah penyelamat. Ia adalah penyempurna permainan yang terencana. Pedri bukan pemain yang eksplosif. Ia tidak memenangkan duel fisik. Ia tidak selalu tampil gemilang. Namun, ketika ia menyentuh bola, waktu berhenti dan Flick memahaminya. Ia telah menciptakan sistem yang tepat seperti apa yang dibutuhkan Barca. Itulah peranan besar Pedri di lini tengah El Barca. Dalam pernyataannya, Marcus Rashford memberi tanggapan mengenai Pedri. Dia sangat pandai menggiring bola, tetapi sekali lagi dia tidak mengejutkan karena retensi bolanya sangat baik. Dia sangat jarang kehilangan bola. Memiliki dia di tim adalah hal yang sangat positif. Saya rasa jika Pedri bermain bagus, maka ada kemungkinan besar tim akan mencetak banyak gol. Saya berharap untuk kami dan untuknya agar dia terus bermain seperti itu. Apa yang dikatakan Rashford ada benarnya. Di tengah krisis ini, Frenkie de Jong menjadi fondasi yang akan dibangun Flick.
De Jong yang sebelumnya diharapkan menjadi jantung lini tengah Barcelona, kini akan mengemban tanggung jawab ganda. Menurut saya, Flick bisa mengandalkan 3 pilihan. Pertama, menjadikan De Jong sebagai mesin utama. Ia akan menjadi satu-satunya dalang yang bertanggung jawab membangun serangan, mengalirkan bola, dan bahkan mencoba menghubungkan pertahanan dan serangan. Kedua, menugaskan Fermin Lopez sebagai gelandang energik. Jika Fermin di samping De Jong, mungkin ia dapat memainkan peran pemain aktif dengan pergerakan konstan dan lari ke otak penalti di akhir pertandingan untuk mengimbangi dinamisme lini serang tim. Ketiga, menempatkan Marc Casado sebagai poros pertahanan. Duet De Jong dan Casado dapat dipercaya untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan murni di depan 4 bek, memberikan perlindungan bagi De Jong dan Fermin, dan memberi mereka lebih banyak kebebasan. Pilihan-pilihan ini memberikan beban yang sangat berat bagi De Jong, yang membuatnya harus beradaptasi secepat mungkin. Dengan absennya Pedri ini, Flick mungkin merasa bahwa kompensasinya harus datang dari peningkatan kekuatan lini ofensifnya. Di sini, formasi 4-2-3-1 muncul sebagai opsi yang menarik namun beresiko. Poros pertahanan ganda dengan De Jong plus Casado atau Bernal sebagai jangkar pertahanan atau pivot. Peran De Jong di sini akan lebih ekstra dengan peran gelandang box-to-box, dengan tanggung jawab pertahanan yang lebih besar dari sebelumnya. Hansi Flick mungkin dapat memanfaatkan Lamine Yamal dan Marcus Rashford di sayap dengan menempatkan pemain seperti Fermin Lopez di tengah kedua pemain sayap itu, atau di belakang striker tengah, jika Lewandowski kembali, atau penyerang lain seperti Ferran Torres. Formasi ini memperkuat aspek ofensif, tetapi meninggalkan ruang yang luas di belakangnya. Kedua poros ini dapat membuat Barca rentan terhadap serangan balik cepat berbahaya, terutama karena pertahanan mereka kini tidak dalam performa terbaiknya, seperti yang terlihat di laga El Clasico kemarin. Barcelona terkenal dengan akademi La Masia-nya yang bagus, namun dalam krisis pemain generasi baru sering muncul. Flick mungkin terpaksa memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain seperti Marc Casado, gelandang bertahan yang tangguh yang telah menunjukkan kemampuan bertahan yang baik. Marc Bernal, gelandang tengah muda yang dikenal dengan tinggi badannya dan kemampuannya merebut bola, bisa menjadi kejutan jika absennya pemain berpengalaman. Selain itu, Dauro Fernandes juga menambah kedalaman dan kemampuan menyerang tambahan jika Flick mau. Mengandalkan pemain-pemain muda ini memberi tim energi dan antusiasme, tetapi membawa resiko signifikan terhadap stabilitas performa. Mampukah Flick mengatasi tekanan memberi mereka kepercayaan ini di saat kritis seperti ini? Ataukah ia lebih memilih para pemain pengalamannya untuk tampil? Pedri, Gavi, Raphinha, Olmo adalah nama-nama pemain yang absen. Hansi Flick kini menghadapi ujian terberatnya sebagai manajer Barcelona. Akankah ia mengandalkan Frenkie de Jong sebagai satu-satunya jantung lini tengah tim, atau akankah ia bertaruh dengan susunan pemain yang menyerang? Menurut Anda, pemain muda mana yang layak dipercaya penuh untuk menggantikan Pedri? Dan bagaimana Barcelona bisa bertahan dari krisis lini tengah yang parah ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah video ini. Semoga saja absennya Pedri tidak berdampak negatif terhadap tim. Mungkin pernyataan saya itu cukup mewakili ungkapan para penggemar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu analisis informatif lainnya di video berikutnya.